Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa Osaka Jasapa. Ojo salah kaprah, jangan salah paham. Saudara, tanggal 13 Mei 6 tahun yang lalu, Surabaya dihentakkan oleh peristiwa yang sangat mengejutkan, khususnya bagi warga Surabaya yang terkenal dengan toleransi beragama yang tinggi. Tetapi pada hari itu, Minggu 13 Mei, tiga gereja di Surabaya, yaitu GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno, kemudian GKI, Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro, dan Paroki Santa Maria Tak Bercela SMTB di Ngagel dihentakkan oleh bom bunuh diri. Saudara, kalau kita mengingat peristiwa itu 6 tahun yang lalu, maka keesokan harinya media massa banyak menyebutkan tentang bagaimana sosok satu keluarga pelaku yang meledakkan diri di bom, meledakkan bom itu di gereja-gereja itu. Satu keluarga yang sama sekali orang tidak menyangka, karena sang ayah yang berinisial DO ya 47 tahun, dan ibu dan istrinya ya inisial K berusia hampir sama gitu, meledakkan diri bersama dengan anak-anaknya yang dalam pandangan kita berusia remaja, yang sebenarnya sangat berpotensi untuk anak-anak ini menjadi para pembangun bangsa, menjadi wujud karya-karya bangsa di masa depannya seharusnya. Nah, anak-anaknya berusia 17 tahun laki-laki, adiknya 15 tahun laki-laki juga. Mereka yang meledakkan bom di Santa Maria Tak Bercela, dan adiknya dua perempuan yang masih kecil, yaitu yang berusia 11 tahun ya, dan 9 tahun. Dia dibawa oleh ibunya, oleh si ibu, untuk meledakkan diri di GKI Diponegoro. Nah, saudara, media massa banyak menyebut bahwa si ibu ini, pelaku bom ini, sejak umur 20 bulan dia tidak lagi tinggal di Banyuwangi, tetapi dibawa oleh saudara dari orang tuanya di Magetan. Dan perubahan dari konsepsi beragamanya itu ditengarai mulai berubah sejak dia menikah gitu ya, menikah dengan si suaminya ini gitu. Karena kita tahu suaminya meledakkan bom itu seorang diri ya di GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno. Sedangkan anaknya yang laki-laki dua di SMTB Ngegel, istrinya dengan dua anaknya yang perempuan di GKI Dipo, pada hari yang sama dan pada jam yang kurang lebih sama, karena itu jam misa atau jam kebaktian umum yang sedang berlangsung kurang lebih, jadi pagi ya, antara jam 8 sampai dengan jam 9. Nah, kalau kita melihat bahwa manusia bisa berubah, manusia cara berimannya, cara beragamanya bisa kontan segera berubah, tetapi yang menjadikan dia berubah
tentu sesuatu yang masuk ke pikirannya. Nah, kalau kita lihat keluarga ini yang sebetulnya usia dari anak-anaknya pun ya, masih usia remaja, maka nampak bahwa ada radikalisasi yang dialami oleh suami istri ini tentu sangat kuat ya, tentu sangat kuat. Saya tidak melihat ke belakang bagaimana proses radikalisasi itu ya berjalan, enggak. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah para orang tua dari korban yang meninggal, kebetulan di SMTB ya, Santa Maria Tak Bercela itu ada 2 anak yang meninggal, yaitu umur 11 dan umur 8 tahun ya. Jadi Evan dan Nathanael yang meninggal, ya masih umur 11 dan umur 8 tahun. Jadi ibunya sebetulnya syok, dan ibunya juga luka itu ya, ibunya juga luka, itu inisial W ibunya saat itu. Tapi dia memaksakan diri untuk hadir di acara tutup peti untuk anaknya. Dan yang mengejutkan, si ibu ini pun mengatakan bahwa ia sudah memaafkan pelaku bom bunuh diri itu, memaafkan pelaku. Saudara bisa bayangkan dari mana kekuatan diri untuk memaafkan ya, memaafkan yang hadir dalam diri seorang ibu yang anaknya yang masih kecil-kecil ya, masih umur 11 sama umur 8 tahun, itu masih sangat ingin untuk disayang terus, maksudnya masih sangat, tentunya si ibu itu sangat akan merindukan terus gitu kehadiran si kedua anak buah hatinya dia gitu. Tapi dia sanggup untuk memaafkan. Nah, pun juga seorang anak yang ibunya meninggal, menjadi korban meninggal juga, sama di Santa Maria Tak Bercela, dia juga mengatakan bahwa dia sudah mengampuni pelaku bom bunuh diri itu yang mengakibatkan ibunya meninggal. Nah, ibunya dari Jakarta mau lihat pameran batik gitu ya, ceritanya, dari sama temannya, tapi jadi korban dari bom bunuh diri di gereja itu, jadi korban meninggal. Anaknya mengatakan dia sudah memaafkan pelaku. Nah, kalau kita melihat apakah orang-orang Kristen yang menaruh derita ataupun duka cita di dalam hidupnya itu di bawah kaki Tuhan, lalu memperoleh kemampuan untuk mengampuni, apakah itu merupakan kelemahan? Mungkin ada orang yang bilang, orang Kristen lemah, jadi nggak bisa ngelawan gitu ya, nggak punya kemampuan untuk melawan, nggak punya kemampuan untuk membalas gitu ya, nggak punya kemampuan untuk memberikan keadilan gitu ya, mengusahakan keadilan supaya mata itu diganti mata gitu ya, supaya gigi itu diganti gigi gitu, supaya darah itu dibalas darah gitu. Itu harusnya begitu yang kuat gitu ya. Mungkin banyak orang yang berpikir seperti itu gitu. Nah, saudara, di dalam kekristenan justru kekuatan itu muncul dari pengampunan. Nah, itulah yang justru menjadi dasar dari iman Kristen. Kalau saudara tidak mempelajari kekristenan, kenapa saya selalu menyebut kekristenan? Karena memang kekristenan, Kristen itu bukan agama. Kristen itu jalan. Jalan ketika pengikut-pengikut Kristus itu melihat Tuhannya yang disalibkan, yang mati, itu bangkit, dan
dia menyatakan dirinya bahwa dia menggenapi semua yang ditulis oleh kitab Taurat, kitab para nabi dan Mazmur sebagai Mesias. Saat murid-murid itu melihat Tuhannya itu bangkit, tahulah mereka, celiklah pikiran mereka bahwa selama ini yang mereka pikir gitu ya, tentang tulisan-tulisan para nabi, tulisan-tulisan di dalam kitab suci, baik itu yang ditulis para nabi, Mazmur dan Taurat, itu semua menubuatkan Mesias itu, dan agar semua orang boleh melihat bahwa yang ada, yang dilihat oleh Tuhan, bahwa manusia itu tidak selamat dan harus diselamatkan. Itu yang terpenting. Karena baik orang Yahudi pun yang hingga saat ini mungkin tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, mereka menganggap bahwa mereka juga tidak perlu diselamatkan. Artinya bukan orang yang sedang dalam keadaan gawat yang perlu diselamatkan. Dan itulah yang selalu dikatakan oleh Yesus pada saat dia mengajar bahwa aku datang bukan mencari orang yang sehat, tetapi aku mencari orang yang sakit, yang perlu disembuhkan. Dia menyembuhkan yang sakit. Jadi kalau saudara melihat banyak sekali peristiwa mujizat-mujizat itu, jangan berhenti di situ. Ada gambar yang harus dimengerti oleh kita, seperti saya contohkan, seperti misalkan gambar ini. Kalau saudara melihat gambar ini seolah ini gambarnya batik, ya. Andai kata ini tulisan-tulisan para nabi, kitab-kitab para nabi, Taurat, Mazmur, ya. Seandainya gambar ini adalah tulisan-tulisan tentang detail-detail, maka mungkin Anda akan terus berkutat pada detail-detail, pada aturan apa yang oleh Tuhan disuruh atau diperintah, dan apa yang oleh Tuhan dilarang. Artinya hidupmu adalah melakukan terus perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Hanya itu. Dan itulah yang tetap dilakukan oleh baik oleh orang Yahudi yang memegang kitab Tanakh, ya, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, sekalipun Kristus sudah datang dan mengajar, mereka tetap menganggap dirinya tidak perlu diselamatkan, tidak butuh disembuhkan, tidak butuh dijamah untuk disembuhkan. Dan persis tepat seperti yang Yesus katakan, aku datang bukan mencari yang sehat, tetapi yang sakit. Nah, kalau saudara melihat gambar ini, kalau saudara pindahkan titik fokus dari pandangan Anda boleh screenshot ya video ini, Anda bisa ambil gambarnya ini. Maka kalau Anda rubah titik fokus dari pandangan Anda bukan ke arah fokus yang persis ada di layar itu, yaitu detail gambar seperti batik itu ya, tetapi Anda maju, fokusnya Anda majukan ke depan, maka Anda akan melihat ada tulisan huruf G di tengah yang sangat besar, huruf G di tengah yang sangat besar, dan huruf G itu nampak di dalam suatu lubang atau gua, seolah-olah seperti gua, dan huruf G itu besar di tengah. Itulah yang kita sebut sebagai sudut pandang. Kalau kita melihat dengan cara
titik fokus kita bukan seperti biasa-biasa. Kita melihat sesuatu yang lain. Nah, Yesus mengatakan bahwa dirinya menjadi kegenapan dari Taurat, menggenapi Taurat itu benar-benar konsisten seperti yang dia katakan bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, maka kamu sekali-kali tidak akan masuk kerajaan sorga. Apa yang dia maksud dengan jikalau hidupmu tidak lebih benar? Di Osaka Jasapa yang lalu saya membawakan satu gambaran tentang Yesus Kristus yang mengecewakan bagi orang-orang Farisi, ya, bagi orang-orang Saduki, bagi orang-orang imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mengecewakan. Kenapa? Karena suka menabrak larangan, ya, melakukan apa yang dilarang, gitu. Menyembuhkan orang di bait di hari Sabat, ya, menyebut bisa maksudnya mengampuni dosa orang, gitu ya, itu hujat, gitu ya. Dan juga dia mengatakan bahwa mengampuni bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, merevisi, ya, merevisi. Nah, saudara, kalau dia mengatakan ada tertulis bencilah musuhmu, tapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu, itulah nilai yang disebut sebagai lebih dari orang-orang Farisi. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, maka kamu sekali-kali tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi nggak bisa, saudara, kita berusaha dengan apa yang kita perbuat, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Tidak bisa. Kita harus diselamatkan. Harus. Karena kita sendiri tidak tahu bahwa kita ini dalam keadaan yang gawat, darurat hidup kita ini. Kita melihat kitab suci yang ada, Taurat itu, ya, aturan-aturan detail, syariat-syariat yang ada di Taurat itu, semua itu yang tertulis itu. Kita hanya melihat detail, bahkan kita kadang menyukai untuk mendetailkan detail itu. Detail itu pun kita detailkan lagi. Dan itu yang sama Yesus Kristus dirombak habis. Dia mengatakan apa? Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi aku menyelamatkan orang-orang yang sakit, yang butuh diselamatkan. Memang seperti tadi gambar ini, kadang kita tidak tahu bahwa kita ini memang harus diselamatkan. Kita ini keadaannya gawat darurat, kita nggak tahu. Dan yang parah, ketika kita sering kali berkutat pada hal-hal yang detail, aturan yang detail, itu membuat kita semakin terperosok, makin masuk ke dalam kesalahan, makin masuk ke dalam dosa kita, dalam kesombongan rohani, dan akhirnya kita menganggap bahwa yang kita lihat itu sudah betul, yang kita lihat ini sudah benar. Oh ya, ini benar, ini gambarnya cuma batik. Kita tidak tahu lagi gambar di dalamnya, bahwa ada message yang sangat penting di dalam yang detail itu. Itu karenanya seolah-olah Kristus itu tidak berkata, kamu jangan terlalu berkonsentrasi dengan detailnya, tetapi kamu melupakan tema besarnya dari kehidupan itu. Saudara, tema besar kehidupan itu bukan keadilan. Keadilan itu datang belakangan, saudara. Tema besar kehidupan itu adalah belas kasihan. Kalau saudara pernah membaca, mungkin saudara-saudara yang bukan Kristen yang pernah membaca 10 hukum Taurat, 10 hukum Musa, ya, nampak di situ bahwa hukum-hukum itu mengatur hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama, ya. Jadi soal
Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu, itu bukan hal baru sebetulnya. Ketika Kristus ditanya oleh orang-orang yang ingin menjebak dia, apa perintah yang paling utama ya Rabi? Ya kamu kan sudah tahu kitab suci. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Itu ada, saudara. Itu di Tanak ada di perjanjian lama ya. Kalau orang Kristen bilang perjanjian lama, kalau orang Yahudi bilang Tanak. Ada disebut. Jadi bukan hal yang baru. Bukan Kristus yang mengajar, enggak. Itu sudah ada. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Tetapi orang selalu terjerumus ke dalam hal-hal detail aturan. Karena apa tadi itu saya sudah sampaikan tadi. Orang kadang semakin giras atau semakin ingin mendetailkan yang detail, didetailkan lagi, sudah detail, didetailkan lagi, sub detailnya didetailkan lagi gitu ya. Terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Sehingga melupakan tema besarnya. Dan itu yang dirombak habis oleh Kristus. Makanya kemarin waktu Osaka Jasapa yang lalu dilanggar Sabat ya. Sabat, terus kemudian dosamu sudah diampuni. Karena anak manusia itu di dunia diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Makanya terus marah ya. Kemarahan yang besar itu yang membuat mereka semakin berniat untuk membunuh. Dan mereka berpikir sudah berhasil membunuh. Tapi ingat kemarin ya nasihatnya Gamaliel ya. Sudahlah, kalau sudah habis dibunuh sudah, nggak usah diuber-uber gitu ya katanya. Jangan-jangan malah nanti kamu melanggar, kamu sendiri bersalah terhadap Allah gitu. Kalau orang ini memang dari Allah, ya dia akan terus bisa langgeng ajarannya gitu. Tapi kalau dia berasal dari manusia, kalau sudah kamu bunuh ya sudah, nggak usah dikejar, pasti mati. Pasti tercerai-berai murid-muridnya. Nasihat Gamaliel. Nah, kembali lagi ke soal didetailkan tentang aturan-aturan, tentang perintah-perintah. Ya. Itu yang dirombak habis. Nah, saudara, sebetulnya kalau seseorang beragama kemudian dia melupakan tema besarnya, dia setidaknya sudah tersesat oleh cara dia sendiri. Tidak perlu disesatkan sebetulnya, dia sudah tersesat gitu. Kenapa? Karena dia berfokus pada detail yang sebetulnya detail itu menjelaskan tema besarnya. Nah, ini dibalik. Detail itu kemudian menjadi sesuatu yang utama. Detail itu kemudian didetailkan lagi seolah-olah detail itulah temanya. Kehilangan tema besarnya. Sama seperti gambar ini. Saudara yang tidak bisa merubah fokus pandangan, titik fokus Anda sedikit maju ke depan, maka saudara tidak pernah bisa melihat huruf G yang saya bilang tadi. Sama juga dengan gambar ini. Kalau Anda melihat detailnya, maka Anda melihat seolah-olah ini hanya warna dan coretan-coretan abstrak warna biru. Tapi kalau saudara bisa pindahkan titik fokus pandang Anda, maka Anda akan melihat di situ ada tulisan Roman ya, hurufnya Mesias dalam bentuk Roman. Hurufnya besar semua, kapital. Mesias. Sekali lagi, kalau kita terjebak dalam detail-detail sampai kita kehilangan tema besar dari hidup itu sendiri, maka tidak perlu kita diajari oleh pengajar sesat pun ya. Misalkan ada seorang yang mengajari dengan cara sesat ya, untuk kamu ledakkan dirimu karena itu nanti akan menjadi pahala besar bagimu. Kesesatan seperti itu tidak perlu datang, Anda sudah sesat, Anda sudah otomatis tersesat sendiri. Kenapa? Karena Anda akan kehilangan tema besar dari kehidupan itu.
Nah, tema besar dari kehidupan yang ada tertulis dari kitab Tanak yang saya bilang di Osaka Jasapa yang di pertama kali ya, bahwa di dalam iman kekristenan dan Yahudi itu yang namanya tulisan dan surat-surat, tulisan dan nabi-nabi, tulisan nabi-nabi, tulisan Musa, Mazmur itu ditempatkan selalu dalam konteks sejarah. Jadi bukan seperti wahyu mekanis yang ditransmisikan secara magis mistis, bukan, sama sekali bukan. Dia ditempatkan dalam konteks sejarah, sehingga Tuhan menjadikan dunia ini, Tuhan memilih orang untuk diselamatkan. Sebelum itu Tuhan menjadikan dunia ini, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling dia sayangin, yang paling dia banggakan. Kemudian manusia itu berdosa, dia selalu memilih lagi melalui peristiwa Nuh ya. Kemudian dosa menjalar terus gitu. Jadi dosa itu kuasa yang membuat orang itu tertudungi, terkooptasi gitu oleh dosa. Karena kalau saudara tidak bisa melihat dosa itu sebagai kuasa yang menutupi, saudara akan berpikir bahwa dosa waris itu ngapain? Kok ada dosa waris gitu ya? Adam sama Hawa berdosa, kok kita kok jadi kena getahnya. Saudara tidak akan bisa melihat bagaimana dosa itu menjadi kuasa yang mencengkeram di kehidupan di bumi ini. Itulah yang membuat setiap orang sudah berdosa, setiap orang sudah dikuasai dosa, setiap orang itu sudah berdosa. Tidak ada seorang pun. Bukan karena waris yang dalam paradigma sempit diwariskan oleh Adam dan Hawa, bukan, tetapi karena kuasa dosa itu yang dipegang oleh siapa? Ya iblis Satan. Iblis Satan itu penguasanya, dan dia menguasai dunia ini, dan kita semua tidak bisa lepas dari dosa itu. Disitulah gawat daruratnya. Tanpa mengetahui itu, tanpa mempelajari secara runut bagaimana Tuhan menciptakan, bagaimana Tuhan memilih orang, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan kuasa itu mencengkeram dunia itu. Kemudian bagaimana manusia itu dipilih ya, ada dipilih Nuh, dipilih dari orang-orang yang jahat, dipilih, baru nanti muncul keturunan yang baru, dosa itu tetap lagi berkuasa, muncul lagi dosa. Keberdosaan itu menjadi suatu natur karena kuasa dosa, bukan karena waris-warisnya. Paradigma waris-waris bukan itu. Karena kuasa dosa itu. Dan itulah yang membuat kita berada dalam keadaan gawat darurat dan harus diselamatkan. Tuhan melihat kita harus diselamatkan. Kita kehilangan tema besar dari kehidupan, di mana Tuhan harus menyelamatkan. Kita sibuk dengan yang detail-detail. Sudah detail didetailkan lagi, sub-detailnya didetailkan lagi terus, sehingga muncul banyak sekali sandungan-sandungan. Itulah yang ditabrakin sama Yesus Kristus. Emang hari Sabat saya tidak boleh nyembuhin? Orang kamu aja kalau punya dombamu hilang satu, walaupun hari Sabat kamu kejar kok. Apalagi ini manusia, saya harus cari. Itulah kenapa Kristus gambar dari Allah yang mencari, Allah yang menyelamatkan. Kristus adalah gambar dari Allah yang mencari, Allah yang menyelamatkan. Seperti itulah belusuannya Allah untuk menemukan dan menyelamatkan orang. Itu tema besar yang diangkat, ditunjukkan oleh Kristus melalui seluruh hidupnya. Kematiannya,
kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, turunnya Roh Kudus, sehingga dia berkarya hingga detik ini. Itu sambungannya, saudara. Dia berkarya hingga detik ini tanpa sedikit pun tergantung pada kehebatan saudara dan kehebatan saya. Dia tidak pernah tergantung. Untuk terus mengangkat tema besar kehidupan itu, bahwa Allah menyelamatkan semua umat manusia. Karenanya pada saat dipancing oleh orang Farisi ditanya, siapa sesamaku manusia itu guru? Mereka maksudnya apa? Ya sesamaku manusia yang agamanya sama, yang Yahudi doang gitu. Orang-orang lain, orang goyim, orang-orang yang tidak percaya, yang bukan darahnya, keturunannya dari Abraham, Ishak, ya itu bukan orang yang bukan sesamaku manusia. Sesamaku manusia itu, tapi dirombak habis oleh Kristus ya. Makanya perumpamaannya Kristus selalu tentang apa? Oh, tentang anak sulung ya, yang di episode yang lalu, anak sulung yang merasa ayahnya pilih kasih gitu, tidak ada keadilan gitu. Karena keadilan Allah sungguh jauh berbeda dengan keadilan manusia. Kenapa Kristus mati di salib? Kenapa dia tidak mati sakit aja? Kenapa dia tidak mati biasa? Kenapa disalib? Supaya semua prasangka buruk tentang cara kematian itu dihapuskan. Karena yang paling buruk dari cara mati dipilih oleh Kristus untuk jadi jalan bagi dia mati. Cara yang terburuk, cara yang paling terkutuk, cara yang paling buruk. Supaya apa? Supaya semua prasangka saudara dan saya itu hilang. Nggak ada lagi orang yang berpikir, oh cara matimu seperti ini, lalu kamu begini. Nggak ada. Sama juga seperti, wah ini orang ini buta sejak lahir, dosanya siapa nih? Nggak perlu bergunjing soal hal-hal yang kita tidak tahu. Kristus tahu kenapa dia memilih seperti itu, supaya tidak ada lagi orang yang berprasangka yang paling buruk dipakainya. Nah, kembali ke tema besar kehidupan, bahwa kita berada dalam keadaan yang gawat, tetapi kita lebih sering memilih untuk kita merasa bahwa hidup ini, keselamatan kita itu datangnya dari cara-cara keadilan Tuhan. Dan secara salah kita mengartikan keadilan Tuhan itu adalah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah yang dikatakan oleh Kristus, bahwa kalau kamu tidak lebih benar hidupmu dari orang-orang Farisi, artinya kalau kamu cuma melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, sekali-kali kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah kenapa bagi kekristenan, keselamatan itu bukan lagi konsep, saudara, bukan lagi ajaran atau konseptual, hal yang diajarkan, dilogikakan, oh begitu caranya, begini Tuhan menyelamatkan. Tidak. Di dalam kekristenan, keselamatan itu sudah menjadi seseorang. Kebenaran itu sudah menjadi seseorang. Jadi keselamatan bukan lagi ajaran atau agama. Karenanya memang Kristus tidak pernah membawa agama. Kalau ada yang berkata bahwa oh ini Nabi Isa atau Kristus itu membawa agama, belajarlah dari awal tentang kitab-kitab. Sekarang zamannya internet, sudah bisa diakses. Belajarlah dari awal. Maka semoga kita akan diantar untuk tidak lagi terperosok ke dalam detail, tapi tahu persis tema besar dari kehidupan itu. Kalau saudara melihat Salomo, raja yang penuh dengan kebijaksanaan, yang dia ketika diperhadapkan oleh suatu masalah dari dua orang perempuan yang memperebutkan bayi, yang kisah yang sangat legendaris itu ya. Sebetulnya kalau saudara lihat, yang menyelamatkan bayi itu siapa? Keadilannya Salomo, atau
apa? Ketika dia menghadirkan pedang untuk membelah kedua anak itu, artinya apa? Keadilan itu sudah stuck, saudara, berhenti. Kenapa? Karena bisa ditipu. Keadilan itu bisa dibikin sama si perempuan itu. Perempuan itu keduanya sama-sama mengaku kalau itu anaknya, gitu kan. Nah, tapi ketika Salomo meminta mau membelah anak itu jadi dua, apa yang menyelamatkan nyawa anak itu apa? Anak itu bayi, dia nggak tahu kalau dirinya itu dalam keadaan gawat darurat. Sama seperti kita ini seperti bayi yang di Salomo itu, saudara. Hidup kita ini, kita nggak tahu bahwa kita ini sedang akan terperosok ke dalam jurang maut. Kita semua kita nggak merasa. Kita sama seperti bayi itu, tapi siapa yang menyelamatkan bayi itu? Yang menyelamatkan adalah belas kasihan dari ibu kandung dari bayi itu. Bukan keadilan Salomo, bukan pedangnya. Bukan. Belas kasihan ibu itu yang menyelamatkan. Karena ibu itu berkata, jangan kau belah anak itu, kasihkan ke dia. Kenapa? Hidup itu sangat berharga. Jadi orang yang memberdayakan kehidupan selalu akan bertentangan dengan iblis, Satan. Iblis atau Satan itu akan selalu mengupayakan maut, mengupayakan kematian. Nah, kembali ke soal pengebom tadi. Kita tidak tahu apakah pengebom itu terperosok hanya karena dia salah dalam mengimani kitabnya, mengimani tulisan-tulisan suci dalam kitabnya, ya, atau dia diajar oleh seorang pengajar yang sesat. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, dia terperosok. Dia mengalami, dalam tanda petik saya katakan, kecelakaan iman. Karena iman itu sama seperti orang yang mengendarai kendaraan. Kalau nggak hati-hati, saudara bisa kecelakaan. Nah, kekuatan dari pihak korban, keluarga korban, ya, yang menyatakan saya mengampuni, itu bukan datang dari, sama sekali bukan datang dari dirinya. Itu kekuatan dari Tuhan di dalam Roh Kudus. Kekuatan itulah yang membuat juga berita tentang Kristus yang bangkit itu diterus sampaikan oleh murid-murid yang bukan orang pinter. Murid-murid Kristus yang notabene orang-orang pinggiran, nelayan ecek-ecek, ya, pencari ikan yang ilmunya, sekolahnya juga rendahan, yang sama sekali tidak diperhitungkan, ya, baik dalam kecanggihan filosofi Yunani atau bahkan mungkin elite, kalangan elit dari orang-orang Yahudi sendiri, dia tidak masuk hitungan. Tapi itulah yang Tuhan pakai. Supaya apa sebetulnya, saudara? Kalau saudara tangkap, supaya tidak ada satu orang pun yang bersombong diri. Tidak ada satupun yang bisa sombong di depan Tuhan. Karena apa? Kristus melakukan karyanya itu, dia hidup. Dia memakai orang-orang yang bodoh, memakai orang-orang yang sangat pengecut pertamanya, ya, sehingga mereka nggak mau dekat-dekat sama peristiwa salib itu. Karena apa? Ya, takut dipegang juga gitu sama tentara Romawi. Orang-orang yang seperti itu kemudian menjadi sangat pemberani, dan kita tahu bahwa seluruh dari murid Kristus itu tidak lepas dari aniaya, tetapi mereka tetap teguh memegang Kristus itu Tuhan, karena dia bangkit dari kematiannya dan dia menunjukkan bagaimana Allah menyelamatkan dunia. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran itu, dan dia adalah hidup itu. Itulah yang membuat murid-murid itu semua, ya, semua murid Kristus itu sanggup mengalami aniaya, bahkan mati.
Jadi bukan untuk mengejar keselamatan yang dijanjikan gitu. Kamu mending pakai cara mati dengan bunuh diri, dengan bom atau apa, kamu akan mendapatkan sesuatu. Tidak. Murid Kristus diajari untuk berani hidup dan berani merangkul kematian di ujungnya. Berani hidup. Kalau dikasih hidup mungkin 90 tahun ya kayak Rasul Yohanes, ya dia berani hidup dia. Dan berani merengkuh kematian di ujungnya tanpa takut. Tanpa takut lagi. Dulunya mungkin penakut ya, kayak Petrus, Paulus. Jadi pemberani. Tapi dia jadi orang yang berani hidup dulu. Berani hidup. Jadi bukan berani mati sekarang aja yuk mati karena nanti langsung dijanjiin surga. Enggak, karena buat kekristenan masuk neraka pun asalkan di situ ada Kristus, maka itu jadi surga, Saudara. Jadi enggak dicari surganya, enggak. Tapi jadi dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus. Seperti Kristus pokok dan orang-orang yang percaya itu carang-carang, cabang-cabangnya, dahan-dahannya. Melekat. Jadi keselamatan itu sudah jadi seseorang. Kebenaran itu sudah menjadi seseorang. Bukan lagi konsep, bukan lagi ajaran. Enggak. Karena itu kekristenan bukan agama. Bukan. Kekristenan adalah jalan. Makanya di umat Kristen awal, murid-murid dulu, di awal-awal kekristenan, mereka disebut pengikut jalan ya. Kalau saudara lihat di Kisah Para Rasul, orang-orang pengikut jalan. Karena jalan itu sudah jadi manusia. Gitu. Kebenaran, hidup, jalan itu adalah Kristus gitu. Karenanya bagi kekristenan, Kristus itu jauh lebih penting daripada Alkitabnya. Kenapa ya? Karena dia hidup, dia mempengaruhi terus orang, menyelamatkan orang, membimbing orang, memberikan orang itu keteduhan, ketenteraman. Kristus itu hidup, karenanya dia jauh lebih penting daripada tulisan, daripada kesaksiannya. Kristusnya lebih penting. Kenapa? Karena dia hidup. Jadi itu kalau kita potret ya, itu nanti akan kita mengerti tema besar ya dari Tanak, dari kitab suci itu, dari kitab perjanjian lama itu. Makanya kalau kepingin belajar, Anda harus belajar ke sumber aslinya. Jangan belajar ke atau sudahlah saya punyanya ini, saya percaya ini aja, saya bawa mati pokoknya ini gitu. Sekarang zamannya internet, Anda bisa baca tulisan aslinya gitu ya. Kitab aslinya gitu. Urutannya urut panjang, Saudara. Sejarahnya panjang, ribuan tahun. Tapi itu bisa dibaca, bisa dilihat gitu. Bagaimana tindakan-tindakan dari Allah itu. Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang berusaha untuk membuat manusia itu bahagia, tapi manusia itu berdosa, melawan, ingin menjadi seperti Allah. Dan keberdosaan itu sudah menjadi kuasa. Dosa itu menjadi kuasa yang membuat mencengkeram seluruh manusia. Dan kalau kita tidak bisa melihat bahwa kita sedang dalam keadaan gawat darurat, sama seperti kita tadi tidak bisa melihat apa yang nampak dari gambar yang saya tampilkan itu. Sesungguhnya ada apa di dalam gambar itu, ada pesan apa gitu. Makanya Kristus mengatakan ketika dia berjalan dengan dua murid yang dari Emmaus, kalau kita menyaksikan dari tulisan di Kisah Para Rasul, maka kedua murid itu tercelikkan pikirannya tentang kitab suci ya, tercelikkan setelah apa? Setelah berbicara dengan Yesus yang bangkit. Setelah berbicara dengan Yesus yang bangkit dalam perjalanan pulang. Baru dia celik, oh iya, baru ngerti gitu ya. Baru ngerti tema besarnya kitab suci itu. Gitu. Jadi jangan kehilangan tema besar dari kehidupan. Hanya karena kita terlalu berfokus pada detail. Kita memang mesti diselamatkan. Kita memang dalam keadaan gawat darurat.
Kita seperti bayi yang hendak dibelah oleh pedang Salomo. Kita diselamatkan bukan oleh keadilan, saudara, tapi oleh belas kasihan. Sama seperti bayi itu diselamatkan oleh belas kasihan ibu kandungnya. Dia selamat. Gak usah gak apa-apa, saya rela anak itu diambil, asalkan dia tetap hidup. Hidup itu sangat berharga. Pertobatan seseorang itu sangat menggembirakan hati semua penghuni sorga. Itu yang dikatakan oleh Kristus. Jadi kalau ada satu orang yang bertobat, itu bahagianya, itu sorak-sorainya di sorga itu luar biasa. Nah, bertobat itu bukan cuma sekedar melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, bukan. Bertobat itu melihat persis siapa kita dan apa yang dikerjakan Allah yang hidup itu bagi kita. Nah, kalau kita melihat kita lihat di gambar ini, ini kalau kita lihat di sini, pemahaman agama pelaku bom gereja itu sudah berubah sejak menikah, yang disebut oleh kepolisian ini di penyelidikan awal itu disebut demikian. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa mungkin bisa jadi yang meradikalisasi itu dari luar, bisa, tapi bisa juga orang ini terradikalisasi oleh cara berpikirnya dia, gitu. Misalkan begini, ini saya buat contoh ya. Ada contoh tentang kekeliruan karena tidak mengakses sumber asli. Contoh ya, ini contoh aja. Di buku PPKN itu untuk kelas 7. Ini peristiwanya sudah lewat, sudah sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu ya, tapi ini sempat rame gitu. Terkait tentang Trinitas. Ya. Trinitas di dalam buku PPKN itu dijelaskan secara salah, gitu ya, secara salah. Ya. Kenapa salah? Mungkin sumber yang dipakai oleh penulis itu, ya, sumbernya bukan sumber asli dari Tanakh atau kitab asli yang dipegang oleh Yahudi. Karena kekristenan itu sama sekali tidak menciptakan kitab baru, saudara. Sekali lagi, Injil itu bukan sesuatu kitab yang diturun-turunkan, bukan. Injil itu kesaksian yang ditulis, gitu. Oleh siapa? Yang kanonik ada 4 penulis ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kesaksian. Tetapi kitab suci, kitab yang dipegang oleh orang Kristen yang sebelum mereka menjadi Kristen, mengikut Kristus, mereka melihat sebagai orang Yahudi, ya kitabnya kitab Tanakh. Kitabnya kitab Tanakh itu. Nah, Injil adalah kesaksian dari para murid tentang Kristus. Makanya waktu di yang lalu juga saya jelaskan kan, ada Injil Thomas yang menceritakan Kristus yang membuat burung-burungan dari tanah liat ya, seperti itu. Injil itu ditulis sekitar tahun 180-an, 100 sampai dengan tahun 200. Banyak kisah-kisah yang seperti itu di Injil-Injil yang non kanonik, ekstra kanonik, memang tidak masuk, tidak dimasukkan sebagai kanonik gitu loh. Tapi ada bukunya, itu ada di Vatikan, ada di Antioquia, ada di Mesir, ada gitu, bisa diakses. Nah, penulis buku PPKN itu keliru di dalam dia mendeskripsikan Trinitas karena dia tidak mengakses sumber asli. Nah, kalau saudara mau belajar banyak tentang seperti apa sumber asli yang ditulis dalam beberapa bahasa dan sama terus ya, walaupun di Septuaginta tertulis dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani,
yang di Laut Mati itu, naskah-naskah Laut Mati di Qumran itu tertulis dalam bahasa Paleo Hebrew atau Ibrani kuno, sama saudara. Genesis, kitab Kejadian, Beresit itu ya sama, Beresit itu yang di dalam bahasa Greek ya, dalam bahasa Yunani ya sama. Yunani ditulis 250 tahun sebelum Masehi di penerjemahannya, sama tetap sampai dengan saat ini sama. Nah, itu silahkan diakses, dibaca. Nampak nanti yang saya bilang tadi, tema besar dari kehidupan itu. Tetapi saudara tetap butuh terang Kristus. Tanpa terang Kristus kita tidak bisa melihat sesungguhnya, tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Itulah karena kenapa kebenaran itu sudah menjadi seseorang, bukan lagi sesuatu yang diangan-angan atau yang dikonsep-konsep. Enggak, dengan Kristus kebenaran sudah menjadi seseorang. Nah, kenapa terjadi kesalahan penulisan tentang Trinitas, konsepsi yang keliru? Karena sumbernya tidak diakses langsung, menggunakan sumber-sumber sekunder yang ratusan tahun lebih muda. Ya, jadi jangan dibatasi dengan ini, kalau ini wahyu sudah mati hidup ya sudah dipercaya wahyu. Jangan dibatasi seperti itu. Ingat ya, gereja sendiri itu pernah jatuh di dalam jurang dogma yang sangat fatal. Kenapa saya katakan begitu? Tidak satupun dari gereja tahun 1500 sekian, ya, di atas tahun 1517, baik itu gereja Katolik, baik itu gereja Protestan yang saat itu sudah mulai memisahkan diri dari Katolik, ya, dari Katolisitas, yang tidak menyalahkan Kopernikus dan Galileo Galilei ketika mereka mengatakan bahwa pusat dari kosmos ini atau alam semesta ini bukan kita sebetulnya, bukan bumi gitu, tapi matahari, heliosentris, helios. Jadi mereka, ilmu pengetahuan itu maju, berkembang, ya. Saat itu siapa yang memusuhi para sains ini? Baik itu Kopernikus atau Galileo Galilei, yang musuhin siapa? Dogma, saudara, gereja. Karena jangan terpancang sama dogma dulu. Anda baru bisa melihat tema besar dari kehidupan ini kalau Anda membaca itu dan Anda diterangi oleh terang Kristus. Anda akan melihat benang merah dari semua tulisan kitab nabi-nabi, Mazmur, Taurat itu Anda akan bisa menemukan. Itu. Jangan terpancang sama dogmanya. Sudah banyak korban, ya. Korban maksudnya korban izin gitu ya, korban malu gitu. Karena apa? Ya ternyata memang yang pusat itu bukan bumi gitu. Kalau Anda lihat dari tulisan kitab suci, memang mereka menuliskan dengan konsep berpikir mereka bahwa yang pusat itu adalah bumi. Matahari ini tenggelam, terbit, itu dia mengitari kita. Tapi karena sains atau ilmu pengetahuan itu berkembang dan tidak selayaknya sains itu dikungkung oleh dogma. Itu kenapa terjadi Renaissance yang menjadi revolusi Perancis, ya. Terus akhirnya terus sampai pencerahan, otoritarian yang semula datang dari gereja itu kemudian lama-lama hancur lebur. Yang monarki, pemerintahan raja itu pun juga sudah bergeser jadi ke republik, jadi demokrasi. Semuanya karena apa? Ya karena ilmu pengetahuan itu berjalan terus. Dan terbukti memang bumi ini bukan pusat gitu. Pusatnya bukan bumi, ya pusatnya matahari. Bahkan sudah nampak lagi matahari dengan planet-planet itu ternyata hanya sekian kecil aja dari ratusan miliar bintang. Nah, kalau kita berangkat dari dogma, ya, berangkat dari ajaran ini sudah benar, pokoknya ini dari Tuhan gitu. Kalau saudara berhenti dengan begitu, saudara sekali-kali tidak akan melihat tema besar dari kehidupan.
Dan kalau kita terperosok dalam detail-detail seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, sekali-kali kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tidak cukup tema besarnya kita harus dapatkan, dan setelah itu pasti kita tahu bahwa kita ini siap terjun ke jurang maut, di bibir jurang. Seperti di gambar tadi, kita tidak tahu gitu. Kita kira ini apa, ini bahaya. Kita sedang dalam keadaan bahaya. Nah, kembalilah ke sumber-sumber. Bacalah sumber-sumber asli dan mintalah terang Kristus untuk Anda dapat mengerti, dapat melihat bagaimana Allah itu bekerja. Dia tidak butuh dibela-bela, dia sungguh-sungguh hendak menyelamatkan saudara dan saya. Kiranya peristiwa 6 tahun yang lalu itu boleh akan menjadi pelajaran terus-menerus bagi kita. Kekuatan pengampunan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Itu datang dari Tuhan. Kekuatan pengampunan atas keluarga korban. Dan keterperosokan orang ke dalam hal-hal yang bisa jadi disebabkan oleh pengajar yang sesat, atau kita sendiri yang terlalu berkutat dari detail. Kita buat sub-detailnya, kita buat lagi sub-detailnya, sibuk berdetail ria, sehingga kita lupa, kita kehilangan tema besar dari kehidupan itu. Itu juga membuat kita terperosok dan semakin terperosok. Kita tidak tahu bahwa kita sedang dalam keadaan gawat, dan keselamatan itu datang dari belas kasihan, bukan dari keadilan. Kristus disalib, mati, memilih mati, disalibkan untuk membuat semua prasangka yang buruk tentang cara mati itu terhapus. Yang paling buruk dipilih oleh Kristus, dipakai oleh Kristus, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa membuat gunjingan tentang cara mati. Dia sudah bangkit. Untuk, sekali lagi, untuk siapa? Bukan hanya untuk Abraham dan keturunannya dari Ishak, tetapi untuk seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Injil itu, salib itu, menarik semua orang dari semua latar belakang golongan. Universalisme itu sebetulnya lahir, dan kekristenan itu membuat itu terjadi. Universalisme, semua perbedaan itu bisa disatukan di dalam Kristus. Sama juga keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi atau yang memiliki hukum-hukum syariat Yahudi, tetapi Allah menyelamatkan seluruh umat. Allah menyelamatkan semua orang melalui Kristus. Kebenaran sudah menjadi seseorang. Tuhan memberkati.